Dengan penuh sukacita, kami Majelis Jemaat Gereja menyambut kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam kebaktian Minggu ke-23 setelah Trinitatis 3 November 2024. Marilah kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu ini, mengasihi Tuhan Allah dengan sesama manusia. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 581 ayat 1-2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ayo hai semua orang yang haus, marilah minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur susu tanpa bayaran. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemuimu, berserulah kepadanya selama ia dekat. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran, itu oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Yesus berfirman kepada pengikutnya,
Kita dengarkan hukum Tuhan pada hari ini yang diambil dari kitab Yohanes 13 ayat 35. Beginilah firman Tuhan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan dalam melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita dengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari kitab Ulangan 6 ayat 1 sampai 9. Kita baca secara berganti-gantian. Firman Tuhan, kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun di dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom. Sejenak kita dengarkan warta minggu ke-23 setelah Trinitatis 3 November 2024. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum. Anak lahir. Pada hari Jumat 1 November 2024 telah lahir seorang putri bagi keluarga Bapak Carlos Matias Silitonga MBA, Ibu Winela Pasha Strandaski Storus MM, alamat Jalan Alpukat 3, Blok C17B, nomor 10, Sektor Pandau Permai. Ibu dan anak yang baru lahir dalam keadaan sehat. Warta pemberkatan nikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Anwar Haryanto Simatupang, putra dari Bapak El Simatupang, Ibu Masri Boru Haryanja, alamat Jalan Terantang 1, Jemaat HKBP Fajar Resort Labu Baru, dengan Bella Marisa Margareta Boru Hutajulu, putri dari Bapak Bona Duaman Hutajulu, Ibu Herlina Raknauli Boru Tampu Bolon, alamat Jalan Purwosari, Perum Bela Berlian 2 F4, Sektor Pandau Permai, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Kamis 7 November 2024 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dan yang melayaninya adalah HKBP Fajar Resort Labu Baru. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Lambok Manuturi Halomuan Pardidi, putra dari Bapak Horas Pardidi, Ibu Margareta Boru Tampu Bolon, alamat Jalan Kartika Indah, Perum GRP Blok D1 Rumbai, Sektor Pesisir Rumbai, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Devi Herlina Margareta Boru Siboro, putri dari Bapak Saing Siboro, Ibu Trimurti Royati Boru Sitinjak, alamat Simpang Pandan Wangi Binio, Jemaat HKBP Binio, Resort Indragiri Air Molek. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat 15 November 2024 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Jemaat yang pindah. Mulai hari ini tanggal 3 November 2024 telah pindah jemaat gereja HKBP Pekanbaru keluarga Insinyur Albert Han Tampu Bolon ST, Mita Rianti Burusagala SE, alamat Jalan Rokanjaya, nomor 38, Sektor Labu Baru Barat, pindah ke HKBP Menteng, Resort Menteng. Suara Koinonia, pelayanan. Minggu hari ini 3 November 2024, Amang Pendeta Victor Singal Hasilalai STHMM, pendeta resort kita, melayani di Pouk Ebenezer Auri. 2. Yang melayani kebaktian sore pukul 17 WIB nanti adalah Pendeta Roni Syagian STH, pendeta fungsional di HKBP Raja Wali. Seksi sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu tanggal 10 November 2024 digabung pada ibadah pukul 9 WIB pada Pesta Gotilon, puncak orientasi pelayanan HKBP Tahun Ekumen Inklusif HKBP tahun 2024, dan Pesta Pareon Naposo Bulung HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Tetapi untuk kegiatan sekolah minggu, karate, English Club, dan sepak bola diliburkan karena pesta tersebut. Sokongan dana untuk Pesta Naposo, Pesta Gondang Naposo. Gereja kita melalui panitia Pesta Gotilon puncak orientasi pelayanan HKBP Tahun Okumene Inklusif HKBP tahun 2024 dan Pesta Pareon Naposo Bulung HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru akan menyelenggarakan kegiatan Naposo Bulung, Pesta Gondang Naposo pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 di Sopo Godang.
di mana untuk kegiatan tersebut masih dibutuhkan dana sekitar 16 juta dari total kebutuhan dana sekitar 61.050.000. Untuk itu, pada hari ini, Minggu 3 November 2024, kita mengumpulkan sokongan dana dalam amplop khusus yang diserahkan ke depan setelah khotbah bersama dengan persembahan kedua. Rapat Panitia Pesta Gotilon, Pareona Posobulung dan Pesta Tahun Okumene Inklusif tahun 2024. Pada hari Senin tanggal 4 November 2024 diadakan rapat terakhir Panitia Pesta Gotilon, Pareona Posobulung dan Pesta Tahun Okumene Inklusif bertempat di konsistori masuk pukul 19 WIB. Diharapkan kehadiran seluruh panitia dan parlado mewakili setiap sektor untuk mengikuti rapat terakhir tersebut. Seksi lansia pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 senam osteoporosis dimulai pukul 7 di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna putih. Ibadah pesta puncak Pesta Gotilon, Pareona Posobulung dan Pesta Tahun Okumene Inklusif tahun 2024. 1. Pada hari Sabtu 9 November 2024, Pesta Godang Naposo bertempat di Sopo Godang, masuk pukul 15 WIB. Diharapkan kehadiran seluruh remaja Naposo Bulung dari setiap sektor yang ada di gereja kita untuk mengikuti acara tersebut dan membawa ulos masing-masing. 2. Pada hari Minggu 10 November 2024, ibadah Pesta Puncak Gotilon, Pareona Posobulung, Pesta Tahun Okumene Inklusif tahun 2024, kebaktian pukul 7 WIB, 9 WIB, dan 11 WIB digabung masuk pukul 9 WIB bertempat di halaman gereja HKBP Pekanbaru, dan untuk kebaktian pukul 17 WIB masuk seperti biasa. Amplop Pesta Gotilon. Pada hari Minggu 10 November 2024 kita akan menyerahkan amplop Pesta Gotilon sebagai ucapan syukur kepada Tuhan dan kita serahkan pada waktu persembahan kedua ke depan, memasukkannya ke dalam amplop sesuai nama sektor masing-masing. Untuk itu Amanginang, bagi yang belum mendapatkan amplop Pesta Gotilon boleh diminta kepada sintua sektor masing-masing. Suara Marturia. Paduan suara yang bernyanyi di Minggu 10 November 2024 adalah Remaja dan Naposo Bulung. Suara Diakonia. Ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kehadiran dan pernikahan, berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 3 sampai dengan 9 November 2024. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jemaat yang sakit, mari kita doakan jemaat yang dalam pemulihan dan sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan dan kesabaran. Mengenai warta keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat dan website HKBP Pekanbaru. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Apabila jemaat memerlukan informasi pelayanan HKBP Pekanbaru, dapat menghubungi call center di nomor 0851 8247 1017. Shalom. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Minggu yang ke-23 sesudah Trinitatis. Tertulis di Markus 12 ayat 28 sampai dengan 34. Saya bacakan bagi kita, beginilah bunyinya. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, go parhusordo portibion. Dunia ini penuh perubahan, berubah-ubah, termasuk juga manusia di dalamnya. Ada banyak kita lihat perubahan, kita saksikan baik skop umat manusia secara global, generasi lintas generasi dan zaman lintas zaman, baik juga hidup kita pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, mengalami perubahan dari masa ke masa. Jadi ada disebut pantare, segala sesuatu mengalir terus menerus. Pengetahuan yang berubah adalah pengetahuan yang benar. Jadi segala sesuatu berubah, hanya satu yang tidak berubah, yaitu perubahan itu sendiri. Itu disebutkan oleh Herakleitos, seorang filsuf. Jadi di abad keempat sebelum Masehi. Jadi kalau menurut pandangannya Herakleitos ini, kalau kita mau sesuatu yang awet, yang sejati, mau sahabat yang setia, bersahabatlah dengan perubahan. Karena perubahan itu tidak berubah-berubah, dia tetap berubah. Jadi secara filsafati dikatakan demikian. Maka kalau kita lihat sekarang banyak yang terjadi di tengah-tengah hubungan antar manusia. Dia dulu bestiku katanya, tapi sekarang tidak lagi. Dia sudah berubah. Maka yang tidak berubah adalah perubahan. Perubahan tetap setia. Itu juga dengan dulu istri saya baik, punya komitmen untuk melayani keluarga dengan sepenuh hati. Tapi sekarang tidak lagi, bukan sepenuh hati lagi sekarang, tapi sepenuh dompetku.
Tapi tenang saja, perubahan itu tetap setia dan komit menemani kita. Nah, jadi dulu kita tinggal serumah dengan ayah, ibu, kakak, adik, abang. Sekarang mungkin punya keluarga masing-masing. Ya. Itu perubahan. Ya. Jadi dalam perubahan ini kita memiliki rindu yang mendalam akan kenangan terakhir. Ya. Untuk hal apapun itu, terlebih lagi kebersamaan dengan orang-orang yang dikasihi. Ya. Tapi tak bisa lagi diulangi. Ya. Kebersamaan itu pun juga ikut berubah. Tak ada yang tidak berubah. Jadi masalahnya kita tidak sanggup, tidak mampu melawan perubahan itu sendiri. Maka jalan yang terbaik adalah mari kita bersahabat dengan perubahan. Mari kita menerima apa adanya saja perubahan itu. Satu saja yang perlu kita ingat, kemanapun, bagaimanapun perubahan itu membawa kita, memperlakukan kita, kalau Tuhan beserta kita, kita aman dan tentram. Kalau Tuhan bersama kita, maka kita akan tetap kuat. Kita tidak perlu mempercayai Allah-Allah lain dalam perubahan-perubahan tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, inilah dia, bangsa Israel ini. Jadi dia juga mengalami beberapa kali perubahan. Mari kita hitung. Semua kita tahu bahwa bangsa Israel itu dipanggil dari tanah perbudakan Mesir. Jadi ada paling sedikit 3 fase kita lihat. Yang pertama, di tanah perbudakan Mesir mereka sebagai budak. Yang kedua, di dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan mereka kita katakanlah semi nomaden. Dan yang ketiga, ketika mereka sudah sampai di tanah Kanaan, mereka menjadi bangsa yang merdeka, memiliki tanah sendiri. Nah, mari kita perhatikan dari aspek kehidupan dan pekerjaan sehari-hari perubahannya. Waktu mereka di Mesir, mereka sebagai budak, mereka hanya bekerja sesuai perintah. Bahan sudah tersedia, mereka tidak tahu dari mana datangnya dan bagaimana mengadakannya. Mereka hanya bekerja sesuai perintah. Ketika mereka dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan di padang gurun, mereka mengolah bahan yang tersedia saja. Dikatakan semi nomaden karena mereka tidak bisa mengolah lahan itu. Kalau nomaden kan mereka berpindah-pindah, kalau bahan makanan sudah habis baru mereka pindah. Kalau semi nomaden mereka itu berpindah karena mereka sedang berjalan menuju tanah Kanaan. Jadi tidak sempat mengolah. Lagi pula tidak ada yang bisa diolah di padang gurun perjalanan Mesir ke Kanaan. Tetapi syukurlah Tuhan merawat kehidupan mereka dalam kekurangan itu. Tuhan menyediakan makanan, minuman, bahkan tak hanya makanan, mereka sudah punya manna, tetapi mereka rindu makan daging. Maka Tuhan datangkan burung puyuh, air juga disediakan, bahkan perlindungan dan penyertaan diberikan Tuhan melalui tiang api dan tiang awan. Jadi simbol kehadiran Tuhan menyertai mereka. Nah, jadi meskipun di padang gurun Tuhan menyediakan apa-apa yang mereka butuhkan. Tetapi mereka, kita sebutlah tadi bangsa semi nomaden. Nah, yang terakhir mereka sudah sampai di tanah Kanaan. Nah, disinilah persoalannya Bapak Ibu sekalian. Mereka sudah harus menghadapi realita bahwa mereka harus bekerja, mengolah tanah itu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di mana persoalannya? Apa persoalannya? Persoalannya mereka bukanlah bangsa yang terlatih untuk bercocok tanam, untuk bertani. Tidak terlatih menjadi bangsa yang agraris. Tadi di Mesir mereka hanya melakukan perintah saja. Dikasih makan, tetapi sedikit. Di padang gurun mereka menerima makanan, tetapi itu didapat dari Tuhan sendiri. Nah, di tanah Kanaan mereka sudah merdeka, bebas dan memiliki tanah sendiri, mereka harus bekerja. Mereka tidak tahu caranya. Masalahnya di sekitar bangsa itu banyak suku-suku bangsa yang sudah lebih dulu di sana, punya banyak Allah, punya banyak dewa dan dewi. Di sini persoalannya. Nanti takutnya kalau mereka tidak paham bercocok tanam sebagai
bangsa yang agraris. Takutnya mereka belajar ke bangsa-bangsa sekitar. Sementara di sana semua punya dewa. Semua punya Allah. Jadi untuk semua aspek kehidupan manusia ada dewanya, ada dewinya, ada Allahnya. Untuk setiap tempat juga ada dewanya, penghuninya. Kita juga mungkin masih merasa ya, ada misalnya melewati pohon besar, ada penunggunya ini. Atau rumah yang terbengkalai, ada penunggunya. Mungkin juga masih ada seperti itu ya. Tetapi realita yang dihadapi oleh orang Israel adalah di sana orang sudah punya banyak dewa-dewi. Mau sukses karirnya ada dewanya. Mau laku keras dagangannya ada dewanya. Bahkan bukan hanya kesuburan tanah, kesuburan manusia juga ada dewanya. Jadi untuk kesuburan manusia ada juga ritualnya di kuil-kuil sana. Itulah kepercayaan di sekitar bangsa Israel. Nah, inilah yang dipandang oleh Allah sangat penting untuk didengarkan oleh orang Israel sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan itu. Apa itu yang sangat penting itu? Satu pengakuan yang sangat ekstrim pada saat itu. Karena di mana-mana setiap suku bangsa punya banyak dewa-dewi, tetapi kepada orang Israel dia berbeda, hanya ada satu Allah. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa, itu perbedaannya. Sekaligus juga menjaga supaya bangsa ini tidak terpengaruh dengan keadaan bangsa-bangsa sekitar yang menyembah Allah-Allah, yang tidak mengenal Allah. Nah, itu makanya penting, dan melalui Musa Tuhan menyampaikan hal tersebut. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, tidak ada yang lain. Jadi saya pernah punya pengalaman, ada seorang punya ayam 15 atau 20 ekor lah. Jadi besok mau dijual ke Pekan, ke Onan, ke pasar. Jadi malamnya pergi ke orang pintar. Lumayan kalau orang yang pintar berjualan ayam, jadi bisa belajar jual ayam. Ini orang pintar yang yang anti spesialisasi. Kalau dokter kan punya spesialisasi. Spesialis ini, spesialis itu. Tapi ini orang pintar yang anti spesialisasi, artinya dia tahu semua. Apa persoalannya? Ada solusinya. Itu orang pintar anti spesialisasi. Lalu diberikanlah ramuan, entah semacam mungkin dari jeruk nipis atau dari mana. Lalu itu dipercikkanlah ke ayam-ayam tadi. Besoknya dibawalah ke pasar. Memang benar, setengah jam langsung habis semua. Betul juga ini. Setengah jam langsung habis semua. Tapi setelah ditanya, rupanya orang jual 70.000 satu ekor, dia jual 50.000. Makanya langsung cepat laku semua. Jadi itu memang, makanya saya pikir juga ibu-ibu yang sennya ke kiri tapi beloknya ke kanan, yang seperti inilah tuh mungkin ya. Lihat diskon, tadinya nggak mau beli jadi beli gitu. Berubah arahnya. Nah, jadi menular kepintarannya orang pintar tadi ke orang yang datang kepadanya. Tuhan tidak mau amanginang kita seperti itu. Tuhan tidak mau kita ini dibodoh-bodohi oleh iblis. Maka Tuhan bilang, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Supaya nanti orang-orang Israel itu tetap menyembah Allah. Adalah suatu kekejian kalau orang Israel ini sudah dibebaskan dari perbudakan Mesir, dituntun dan dirawat dalam perjalanannya di padang gurun, dan diberikan tanah menjadi milik sendiri dari tangan Tuhan sendiri. Tapi di tanah itu mereka menyembah Allah lain. Suatu hal yang sangat keji bagi Tuhan. Orang Kristen juga begitu. Kalau kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus, tapi kalau kita tidak mau, atau kalau kita masih memuja, menyembah sesembahan yang lain daripada Allah, itu adalah kekejian.
maka kita sebaiknya menyembah satu Allah saja. Jadi Galatia 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jadi supaya jangan di tanah yang Tuhan berikan kepada mereka itu, yang tadinya mereka budak menjadi bangsa merdeka, tetapi memakai kemerdekaannya untuk memberontak kepada Tuhan di tanah Tuhan sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka Tuhan mengaturkan hukum yang terutama ini, yaitu bahwa hanya ada satu Tuhan saja. Dialah yang menciptakan langit dan bumi, yang sekarang kita kenal dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Itu saja Allah yang kita puji dan kita sembah. Kepada Dia saja kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, sehingga seluruh kehidupan kita diatur oleh Allah saja. Jadi bagaimana kita mengimplementasikan pengakuan bahwa Allah itu hanya satu saja, Allah itu Esa, yaitu dengan mengasihi Dia. Mengasihi Allah kita dapat melihatnya dalam 4 aspek. Jadi kitab Ulangan menolong kita untuk memahami hal ini. Jadi di kitab Ulangan ada 4 aspek yang perlu kita perhatikan. Tandanya bahwa kita mengasihi Allah, yaitu yang pertama kita baca di Ulangan 6 itu mulai ayat 7 ya. Jadi ini harus diajarkan kepada generasi ke generasi, dibicarakan berulang-ulang ketika duduk-duduk, ketika dalam perjalanan, ketika berbaring, ketika bangun. Artinya haruslah di setiap waktu dan di setiap tempat, di setiap kesempatan kita mengakui Allah yang satu, menyembah Dia dan mengajarkan itu kepada anak-anak kita. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, mengikatkannya sebagai tanda pada tangan. Ayat 8. Jadi kalau tangan seseorang diikat, itu artinya harusnya ada keterikatan dan kepatuhan, ketaatan. Jadi kalau tangannya diikat, dia dibawa kemana aja seharusnya ikut. Nah, maka ini adalah tanda bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Kita ini tanda kalau orang Israel dibebaskan dari Mesir, bukan berarti mereka bebas sebebas-bebasnya. Pergantian kepemilikan. Dari tadinya di bawah penjajahan Mesir, sekarang menjadi milik Allah. Merdeka menjadi milik Allah. Nah, maka oleh karena itu, kalau orang Israel tadi dibebaskan dari perbudakan Mesir, dimerdekakan, maka kita sebagai orang Kristen dimerdekakan dari kuasa dosa dan dari kuasa kerajaan maut. Maka Tuhanlah yang memiliki kita. Sudah seharusnya kita ikut saja kemana Tuhan membawa atau menuntun kita. Nah, yang ketiga masih di ayat 8 itu menjadi lambang di dahi. Bapak Ibu sekalian, kalau tangan yang terikat itu simbol kepemilikan, itu napahalusuddo. Sebenarnya simbol hamba, tawanan. Ya, tetapi karena Tuhan tidak memaksudkan demikian, maka disertakan juga simbol pada dahi. Artinya apa? Kalau ketaatan seorang hamba atau budak itu ikut-ikut saja, tidak perlu bertanya, tidak boleh bertanya, tidak boleh komplain. Tapi dalam satu ayat itu disertakan 2 hal supaya ada ketaatan, dan ketaatan itu hendaknya berasal dari pikiran kita sendiri. Ketaatan itu di dalam kemerdekaan berpikir kita. Jadi kemerdekaan, ketaatan bukan sebagai ketaatan hamba atau budak, tetapi ketaatan seorang murid. Maka perlu juga dikatakan supaya menjadi lambang di dahi, untuk menunjukkan bahwa pengakuan iman kita kepada Allah, kita mengasihi Allah, juga berasal dari pikiran kita. Nah, yang keempat, ini ayat yang ke-9 di Ulangan 6, menuliskan pada pintu tiang rumah dan pintu gerbang. Bapak Ibu sekalian, pintu adalah satu titik sekaligus pertemuan dan perpisahan antara apa yang ada di dalam dengan apa yang ada di luar. Kalau kita bayangkan sebuah rumah, kita masuk melalui pintu, kita sedang bertemu dengan siapa, apa yang ada di rumah, dan berpisah dengan apa yang ada di luar. Kalau kita keluar, maka kita berpisah dengan apa yang ada di dalam rumah dan bergabung bersama dengan apa yang ada di luar rumah. Artinya di situ, kalau itu harus dituliskan di sana, di pintu dan juga di gerbang. Supaya kalau kita maupun keluar ataupun masuk,
kita tetap ingat Allah itu Esa. Kita tidak boleh menyembah Allah lain. Kepada Allah saja kita menyerahkan diri dan meminta pertolongan. Apakah di dalam rumah, apakah di luar rumah. Maka ayat yang ke-9 ini mengatur juga. Jadi kalau kita baca Ulangan 6 hanya mengasihi Allah. Tetapi di Markus 12 ada mengasihi manusia. Tuhan Yesus tidak menambah-nambahkan. Ya. Karena di Ulangan di Imamat 19 ayat 18 juga diatur mengasihi sesama seperti diri sendiri. Nah, ayat ke-9 inilah yang menyatakan itu. Bahwa di dalam rumah atau di dalam diri kita sendiri kita menyembah Allah. Di luar juga kita menyembah Allah dengan cara mengasihi sesama. Maka menuliskan iman kita di pintu dan juga di gerbang sebagai simbol bahwa dimanapun kita berada Allah mengatur kita, termasuk dengan interaksi kita, hubungan kita dengan sesama, yaitu mengasihi mereka. Jadi penting sekali untuk menuliskan itu di pintu-pintu rumah. Saya pikir tidak terlalu literat amanginangnya, tetapi kita harus tahu bahwa di dalam Allah punya bagian bahkan berkuasa mengatur rumah tangga kita dan juga mengatur bagaimana kita berhubungan dengan orang lain di luar rumah kita. Nah, saya mau buat ada 2 hal di sini untuk mengakhiri khotbah ini, mengasihi Allah. Ada 2, yang pertama mengasihi Allah dan mengasihi sama manusia. Yang pertama mengasihi Allah yaitu beribadah kepadanya dan hanya kepadanya. Manginang, mari kita semakin murnikan iman kita. Percaya kepada Allah saja, tidak percaya kepada kekuatan di dunia ini, tidak menggantungkan diri kepada pikiran sendiri ataupun kekuatan yang ada di dunia ini. Percaya saja kepada Allah. Karena bersama Allah kita aman, tentram, dan kuat. Yang kedua, mengasihi sesama manusia. Saya bagi menjadi 2. Yang pertama, melakukan apa yang telah kita terima dari Tuhan. Melakukan apa yang telah kita terima dari Tuhan kepada orang lain. Kita beroleh pengampunan, kita beroleh pertolongan, kita beroleh penghiburan dari Tuhan, maka itu kita lakukan juga kepada orang lain. Begitulah kita mengasihi sesama dengan berangkat dari pengakuan iman Allah itu Esa. Dan yang kedua, melakukan apa yang kita inginkan untuk kita terima. Jadi di Matius 7 ayat 12 dikatakan begini. Di Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Maka kalau kita mau mengasihi orang lain seperti diri sendiri, apa yang kita inginkan? Apa yang kita harapkan diperbuat orang kepada kita? Perbuatlah itu juga kepada orang lain. Jadi mengasihi manusia itu dalam hal apa yang kita terima dari Tuhan, kita salurkan juga kepada orang lain. Yang kedua, apa yang kita inginkan untuk kita terima dari orang lain, mari kita lakukan itu juga kepada orang lain. Begitulah kita mengasihi manusia dan mengasihi Allah. Jadi di Kor Ina Padang Bulan, kita ngerti, bahasanya sangat kontemporer nang ya. Ada kata egois, ada kata sukses tadi nang ya. Sukses juga tadi nang ya. Tapi saya tadi ingat satu yang saya ingat tadi, tidak mementingkan diri sendiri. Itu dia. Itulah kasih kepada sesama. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih, kiranya Tuhan menguatkan kita untuk hidup dalam firman-Nya. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa atas firman-Mu Tuhan yang telah kami terima pada hari ini, mengingatkan kami kembali bahwa Engkau adalah satu-satunya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan mengatur segala isinya. Biarlah Tuhan kami ikut di dalamnya, Engkau mengatur kami, mengatur perjalanan hidup kami, karena kami tahu Engkau akan membawa kami kepada keselamatan, kepada kebebasan dan kemerdekaan. Kami tahu Engkau akan senantiasa menyertai perjalanan kami dan mencukupkan kebutuhan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami senantiasa menyerahkan diri kami ini hanya ke tangan pengasihan-Mu. Jangan biarkan Tuhan kami menyerahkan jiwa kami kepada kekuatan yang ada di dunia ini. Kekuatan terutama kekuasa kegelapan, supaya kami tetap di dalam keselamatan yang telah Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, terima kasih, kami percaya Tuhan, Engkau yang memanggil kami menjadi umat-Mu, Engkau yang memanggil kami untuk beribadah kepadamu.
Karena itu kami percaya kalau Engkau memanggil kami, Engkau mau memberkati kami. Dan kami mohon Tuhan, tambahkanlah hikmat bagi kami untuk dapat hidup dalam iman kami, mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami. Beri kami kekuatan Tuhan agar kami lebih bebas lagi untuk mengasihi sesama. Tambahkan Tuhan kesuksesan kami. Tolonglah kami dalam setiap pekerjaan kami Tuhan, supaya kami semakin bersemangat untuk menolong sesama, supaya kami semakin punya kekuatan untuk menopang sesama kami. Terima kasih Bapa, terutama berikanlah kekuatan hati agar kami dapat mengampuni dan dapat menyayangi, menghibur sesama kami manusia. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk semua program gereja-Mu Tuhan yang kami dengarkan. Tadi dibacakan di warta, Engkaulah kiranya Tuhan yang menyertai kami dalam melakukannya, supaya semuanya itu dapat terjadi dengan baik, dapat berlangsung dengan penuh sukacita dan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kami terima apa yang baik Tuhan bagi gereja-Mu melalui apa yang akan kami kerjakan. Pernikahan ataupun pesta, gotilon, semua perencanaan sampai kepada pertanyaan, biarlah Tuhan yang menuntun dan mengatur semuanya Tuhan, agar dapat kami lakukan dengan baik. Terima kasih Bapa, berkati kami semua Tuhan, baik yang dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan yang baik ataupun kurang baik Tuhan, yang berduka, Engkaulah kiranya yang menyertai dan menghibur kami semua. Kami percaya bagaimanapun perubahan membawa kami, Engkau tetap beserta kami. Beri kami kekuatan, beri kami hikmat, beri kami damai sejahtera. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 126 sambil mengumpulkan persembahan. Mari kita
Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan kasih karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Horas.